Selamat malam kawan-kawan. Kali ini kami menghadirkan dua game keren dari pecatur cantik, peraih gelar juara dunia catur wanita tahun 1962. Pecatur kelahiran Georgia 3 Mei 1941, Nona Gabrindaschwili. Oke, langsung saja. Game pertama terjadi pada Dortmund turnamen Jerman tahun 1974. Nona Gabrindaschwili sebagai putih bersua dengan pecatur tuan rumah Rudolf Servati. Game ini dibuka dengan variasi Accelerated Dragon pada pertahanan Sisilia. Nona Gabrindaschwili kemudian memilih formasi Maruxibain, pion C4, Fianchetto gajah G7, gajah putih E3, kuda keluar ke F6, kuda putih C3. Hitam kemudian melakukan pengorbanan sementara, kuda lompat ke G4, dan setelah Nona menggerakkan menteri pukul kuda, hitam menggerakkan kuda pukul kuda. Menteri mudik pulang kampung ke D1, hitam dengan segera menambah perlindungan pada kuda, pion maju ke E5. Nona Gabrindaschwili selanjutnya menggerakkan kuda ke B5, hitam langsung rokade, gajah E2, menteri bergerak ke H4. Nona menjawab, kuda pukul kuda di petak D4, dan setelah pion hitam menyatap kuda, Nona menggerakkan gajah pukul pion. Hitam melanjutkan pertempuran, menteri pukul pion E4, dijawab dengan langkah gajah pukul gajah. Hitam tidak menyantap gajah dan memilih mengancam benteng dengan langkah menteri pukul pion. Harapannya di sini putih akan menjawab dengan menyelamatkan benteng ke F1 yang akan dibalas dengan raja pukul gajah. Jelas hitam lebih baik. Harapan yang lain bagi hitam pada posisi ini, jika putih akan menyelamatkan benteng dengan menggerakkan gajah ke F3, yang mana akan dibalas dengan langkah skak benteng E8. Raja D2, menteri melakukan skak dengan makan pion F2. Dan lagi-lagi di posisi seperti ini, hitam lebih unggul. Namun sungguh malang bagi hitam, hal seperti itu tak pernah terjadi. Karena pada game aslinya, setelah menteri pukul pion ini, ternyata Nona Gabrindaschwili tidak menyelamatkan benteng. Gabrindaschwili memilih menggerakkan menteri ke D4. Dengan sangat bersemangat, hitam menggerakkan menteri pukul benteng, dan ini langkah skak. Pada titik ini ternyata Nona Gabrindaschwili kembali mengorbankan benteng yang lain. Kali ini dengan langkah raja ke D2. Hitam masih penuh dengan semangat merespon dengan langkah menteri pukul benteng. Akan tetapi sungguh naas bagi hitam, karena ternyata pada posisi ini Nona Gabrindaschwili menjawab dengan sebuah langkah yang sangat-sangat powerful, yaitu manuver menteri ke petak F6. Dan setelah langkah ini, hitam langsung menyerah. Hitam tentu saja menyerah. Alasannya bukan karena semangatnya sudah hilang. Hitam menyerah karena ia sadar di posisi ini ia sudah kalah. Sebagai contoh, langkah random dari hitam seperti menteri pukul pion di A2 akan dibalas dengan langkah gajah H6. Dan sekarang skak mat satu langkah di petak G7 hanya bisa dicegah dengan cara mengorbankan menteri pukul pion. Dan sudah barang tentu
Di posisi seperti ini, putih akan dengan sangat mudah memenangkan permainan. Oke, sekarang kita pindah pada game selanjutnya, sebuah game yang berlangsung pada Thessaloniki Olympiad tahun 1984. Nona Gabindashvili sebagai hitam bersua dengan Women Grandmaster Yugoslavia, Zuzana Maksimovic. Game ini sendiri diawali dengan opening catur London System. Game berlanjut, pion E6, pion putih E3, gajah D6, gajah G3, pion maju ke C5, pion putih C3. Nona Gabindashvili mengeluarkan kuda menteri ke C6, kuda menteri putih D2. Nona menggerakkan gajah pukul gajah, dan setelah pion H putih menyatap gajah, Nona menggerakkan menteri ke D6. Zuzana Maksimovic kemudian mengeluarkan gajah terang ke petak D3, gajah terang hitam D7, menteri E2, pion maju ke E5. Putih melanjutkan dengan mendorong pion E4, dan setelah Nona menggerakkan pion C pukul pion, putih melangkahkan pion pukul pion di D5. Nona menggerakkan pion pukul pion, pion putih pukul kuda. Nona Gabindashvili lalu melakukan skak, pion pukul kuda. Bila mana sekarang putih menjawab dengan mengambil pion, contohnya menggunakan kuda, maka gajah pukul pion. Pada pertandingan aslinya, di posisi ini putih memilih menjawab dengan menggeser raja ke F1. Nona Gabindashvili tetap melangkahkan gajah pukul pion. Zuzana Maksimovic kemudian melanjutkan pertempuran, menteri pukul pion, skak. Langkah ini dijawab oleh Nona, menteri pukul menteri, kuda makan menteri. Nona Gabindashvili melanjutkan pertempuran dengan langkah rokade panjang, dijawab dengan benteng ancam pion. Nona merespon ancaman ini, benteng H bergerak ke 8. Putih kemudian menggerakkan kuda pukul gajah. Nona tidak tertarik mengambil kuda dan memilih menggerakkan benteng pukul gajah. Zuzana Maksimovic kemudian melakukan skak kuda pukul pion. Raja PDKT terhadap kuda dengan geser ke B8. Kuda langsung minggat ke P5. Dan pada titik ini, seorang Nona Gabindashvili menemukan sebuah kombinasi mematikan. Pertama-tama, ia menginvasi baris ke-1. Benteng bermanuver ke E1, skak. Satu-satunya opsi bagi putih adalah benteng pukul benteng, langsung dibalas secara cerdik. Pion promosi menteri di petak D1. Dan setelah langkah ini, putih langsung menyerah. Zuzana Maksimovic terpaksa menyerah karena jika dilanjutkan, benteng makan menteri tentu akan dibalas benteng pukul benteng, skak. Raja menghindar ke E2, benteng kembali makan benteng. Dan sudah pasti, di posisi seperti ini, Nona Gabindashvili akan dengan mudah memenangkan permainan.